Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah penyakit metabolisme akan mempresentasikan tentang kontribusi antioksidan terhadap metabolisme xenobiotika yang beranggotakan Nurbaiti NIM 18052, Niluh Mentari dengan NIM 18060, Nabila Rizky dengan NIM 18055, dan Anastasia Bala dengan NIM 18068. Langsung saja pada yang pertama, antioksidan. Apa sih itu antioksidan? Antioksidan merupakan senyawa yang mampu menunda, memperlambat, atau menghambat reaksi antioksidasi pada makanan maupun obat, di mana senyawa tersebut mudah teroksidasi sehingga sel-sel lain terhindar dari radikal bebas. Antioksidan atau vitamin C, vitamin E, dan lain-lain, dan enzim antioksidan yang merupakan superoksida dimutase, katalase, dan glutation peroksidase bekerja secara sinergis dalam membersihkan radikal bebas. Radikal bebas dapat berasal dari hasil metabolisme tubuh atau faktor eksternal lainnya. Selanjutnya yaitu xenobiotika. Xenobiotik berasal dari bahasa Yunani, xenos yang artinya asing. Xenobiotik adalah zat asing yang masuk ke dalam tubuh manusia, contohnya obat-obatan, insektisida, zat kimia tambahan pada makanan, yaitu pemanis, pewarna, pengawet, dan zat karsinogen lainnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya, kenapa sih xenobiotika itu di metabolisme? Xenobiotik itu pada umumnya dia itu tidak larut dalam air, sehingga kalau dia masuk ke dalam tubuh itu tidak dapat diekskresi. Untuk dapat diekskresi, xenobiotik harus di metabolisme menjadi zat yang larut. Organ yang paling berperan dalam metabolisme xenobiotik adalah hati. Ekskresi senyawa xenobiotik itu dilakukan melalui cairan empedu dan urin. Next, selanjutnya yaitu metabolisme xenobiotika. Metabolisme xenobiotika itu dibagi menjadi dua fase. Fase yang pertama yang mau dibahas yaitu fase hidroksilasi. Fase hidroksilasi itu merupakan fase mengubah xenobiotik aktif menjadi inaktif, di mana fase hidroksilasi ini dilakukan oleh enzim monooksidase atau sitokrom P450. Fungsi enzim ini adalah sebagai katalisator perubahan hidrogen pada xenobiotik menjadi gugus hidroksil. Hidroksilasi umumnya dapat menghentikan kerja obat, tetapi tidak selalu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang berikutnya adalah fase 2 atau fase konjugasi. Fase konjugasi adalah fase yang mereaksikan xenobiotik inaktif dengan zat kimia tertentu dalam tubuh menjadi zat yang larut, sehingga mudah diekskresi baik lewat empedu maupun urin. Zat dalam tubuh yang biasa dipergunakan untuk proses konjugasi adalah asam glukaronat, sulfat, asetat, glutation atau asam amino tertentu. Pada konjugasi dengan glutation yang terdiri dari tripeptida, yaitu glutamat, sistein, glisin, dan biasa disingkat GSH, menggunakan enzim glutation S-transferase atau epoksid hidrolase. Xenobiotik yang berkonjugasi dengan GSH adalah xenobiotik elektrofilik yang bersifat karsinogenik. Next. Yang berikutnya adalah respon metabolisme xenobiotik. Ketika ada xenobiotik yang terpapar ke suatu organisme atau sel, akan terjadi reaksi metabolik yang terdiri dari metabolik yang bersifat toksik dan non-toksik. Metabolik yang non-toksik biasanya akan langsung diekskresikan baik melalui empedu maupun urin. Metabolik yang ada efek toksiknya jika berikatan secara kovalen dengan makromolekul yang ada di dalam tubuh organisme akan mengalami dua hal. Yang pertama adalah cedera sel dan yang kedua adalah kanker. Dari ikatan tersebut pertama langsung mengalami cedera sel. Terus yang berikutnya adalah membentuk hapten terlebih dahulu, kemudian memproduksi antibodi, namun pada akhirnya mengalami cedera sel. Yang berikutnya yaitu dari ikatan tersebut dengan makromolekul langsung membentuk suatu mutasi gen
yang menyebabkan penyebab penyakit kanker pada organisme tersebut. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, hubungan antioksidan dan senobiotika. Antioksidan merupakan salah satu zat yang akan meningkatkan aktivitas enzim-enzim yang bergerak dalam detoksifikasi senyawa senobiotik atau pelarut senobiotika agar bisa dinetralkan. Fase konjugasi adalah fase yang mereaksikan senobiotik inaktif dengan zat kimia tertentu dalam tubuh agar menjadi zat yang mudah larut, sehingga mudah diekspresi baik lewat infeksi maupun urin. Zat dalam tubuh yang biasa dipergunakan untuk proses konjugasi adalah asam glukuronat, sulfat, asetat, glutation atau asam amino tertentu. Pada konjugasi glutation terdapat aktivitas enzim yang berperan dalam detoksifikasi senyawa senobiotik, yaitu glutation transferase yang merupakan enzim antioksidan. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.